Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dan di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok yang telah kami kerjakan, yaitu analisis suara kodok. Oke. Jadi di sini ada daftar isi. Yang pertama itu perkenalan kelompok, yang kedua ada abstrak, yang ketiga pendahuluan, dan yang keempat metode yang kami gunakan, kelima hasil dan pembahasan yang telah kami dapatkan, keenam kesimpulan, dan terakhir adalah referensi yang kami jadikan acuan. Oke, yang pertama, anggota kelompok di sini kami terdiri dari 6 orang. Yang pertama adalah Matilda, yang kedua adalah Nazo Agata, yang ketiga ada Husni, yang keempat Evelyn, yang kelima saya sendiri, Muhammad Faiz, dan yang keenam Nuralia. Oke, ini merupakan abstrak dari PPT kami. Saya bacakan. Kodok merupakan amfibi yang tergolong ke dalam herpetofauna dan memiliki peranan yang sangat penting bagi kelangsungan proses ekologi. Kodok jantan yang ditemukan oleh kelompok kami tergolong ke dalam famili Bufonidae. Kodok jantan yang ditemukan di Citayam, Bogor pada 18 Maret 2024 pukul 21:48 menit. Tujuan dilakukannya praktikum kali ini adalah untuk mengetahui pola suara kodok jantan yang ditemukan. Suara tersebut direkam menggunakan handphone dan dianalisis dengan aplikasi software Audacity. Berdasarkan hasil yang diperoleh, kodok jantan yang ditemukan menghasilkan call duration sebesar 8.400 milisecond, call period sebesar 11.700 milisecond, pulse number sebanyak 58, dan interval pulse sebanyak 3.300 milisecond, dan dominan frekuensi sebesar 1.513 Hz. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pola suara kodok dipengaruhi oleh faktor lingkungan, salah satunya dengan rangsangan suara kodok buatan dari handphone yang dapat memberikan respon satu sama lain. Ukuran tubuh juga dapat mempengaruhi frekuensi suara yang dihasilkan oleh kodok jantan tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Next, selanjutnya adalah pendahuluan yang dimana kodok merupakan hewan yang termasuk pada famili Bufonidae, lalu juga kodok yang mampu bersuara, khususnya adalah kodok jantan, yang dimana kodok jantan ini memiliki vocal sac atau kantung suara. Nah, selanjutnya itu ada kodok jantan itu membunyikan suaranya dalam bertujuan untuk memikat kodok betina dan tujuannya itu untuk dalam rangka melakukan kawin. Nah, suara ini dihasilkan oleh kodok pada masing-masing spesies ini berbeda, sehingga suara kodok seringkali dianalisis untuk mempelajari ekologi dan juga distribusi kodok. Lalu juga suara kodok juga dapat digunakan sebagai indikator kesehatan hewan ataupun kodok tersebut. Nah, lalu juga sebagai indikator ekspresi emosional, lalu juga keadaan fisiologi hewan. Baik, selanjutnya adalah metode yang digunakan. Jadi, suara yang digunakan adalah suara kodok yang belum diketahui spesiesnya. Dan kodok tersebut ditemukan di malam hari dengan suhu sekitar 25 derajat Celcius. Sinyal suara kemudian dirangsang dengan suara kodok dari handphone. Suara direkam menggunakan handphone dengan jarak sekitar 25 sampai 50 cm dari sumber suara dan dilakukan di satu lokasi yaitu Citayam, Bogor. Waktu perekaman dilakukan pada tanggal 18 Mei 2024 pada pukul 21:48 waktu Indonesia Barat. Kemudian setelah suara direkam, suara dianalisis dengan aplikasi software Audacity. Suara kodok jantan kemudian diimpor ke software Audacity dan dibersihkan dari noise supaya suara yang tidak diinginkan tidak mengganggu proses analisis dengan cara memilih opsi efek, kemudian pilih noise reduction. Kemudian dilakukan analisis dengan beberapa karakter berikut. Yang pertama ada call duration yang merupakan durasi suara dari awal hingga suara selesai. Kemudian ada call period, yaitu durasi suara dari awal hingga suara berikutnya. Kemudian ada pulse number, yaitu jumlah komponen individual dari setiap panggilannya. Kemudian yang keempat ada interpolse, yaitu waktu antara getaran panggilan. Dan yang terakhir ada dominan frekuensi, yaitu frekuensi dengan intensitas maksimum. Baik, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Berikut merupakan gambar dari waveform suara kodok jantan yang ditemukan dengan menggunakan software Audacity. Selanjutnya merupakan gambar dari spektrogram suara kodok jantan yang ditemukan dengan software Audacity.
Nah, berikut merupakan grafik analisis frekuensi minimum suara kodok jantan dengan menggunakan software Audacity. Grafik ini merupakan grafik analisis frekuensi maksimum suara kodok jantan yang ditemukan dengan software Audacity. Nah, dari hasil analisis yang telah dilakukan, dapat kita simpulkan bahwa call duration yang ditemukan merupakan 8.400 millisecond, call period-nya merupakan 11.700 millisecond, pulse number-nya 58, intervalnya 3.300 millisecond, dan dominan frekuensinya 1.513 Hz. Kami juga menyimpulkan bahwa pola suara kodok jantan yang diperoleh dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti waktu pengamatan, lokasi, cara pengambilan suara, faktor lingkungan, faktor genetik, seperti ekspresi hormon dan gen setiap individu, tekanan sosial, sistem circadian atau jam biologis, dan musim kawin. Faktor lingkungan berupa rangsangan gelombang suara kodok jantan buatan dari handphone yang diberikan untuk menstimulasi dihasilnya suara kodok. Suara kodok jantan buatan dapat menarik perhatian suara kodok jantan alami sehingga mereka saling berkomunikasi sebagai bentuk respon satu sama lain untuk memperebutkan betina. Di antara kedua sinyal suara, frekuensi bunyi kodok jantan alami lebih tinggi daripada frekuensi suara kodok jantan. Kodok jantan yang ditemukan memiliki tubuh yang berukuran kecil, sehingga hal ini sesuai dengan suara kodok jantan yang diperoleh, yaitu frekuensi yang dominannya yang berada pada 1513 Hz. Next. Oke, ini merupakan kesimpulan yang kami dapatkan, yaitu kodok jantan yang ditemukan di Citayam Bogor oleh praktikan kelompok kami, yaitu C3 pagi, menghasilkan call duration 8.400 millisecond, call period 11.700 millisecond, pulse number sebanyak 58, interval pulse sebesar 3.300 millisecond, dan dominan frekuensi sebesar 1.513 Hz. Suara kodok jantan buatan dapat menarik perhatian suara kodok jantan alami sehingga mereka saling berkomunikasi sebagai bentuk respon kompetisi satu sama lain untuk merebutkan betina. Ukuran tubuh dapat mempengaruhi frekuensi suara yang dihasilkan karena semakin besar ukuran tubuh jantan, maka frekuensi suara yang dihasilkan akan dimiliki semakin rendah. Boleh dilanjut oleh teman saya, Alia. Baiklah, jadi ini merupakan referensi yang kelompok kami gunakan. Jadi ada beberapa, yaitu dari Amrina DKK, dan juga ada dari Farhana, dan juga ada dari Kurniati. Mungkin boleh di next. Oke, jadi ini merupakan rekaman dari kodok yang telah kami rekam. Boleh diputar rekamannya? Oke. Cukup. Baik, itu merupakan presentasi dari kelompok kami C3 pagi berdasarkan suara kodok, dan lebih kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya ingin memberikan tutorial dari aplikasi Audacity. Pertama-tama kita drag dulu dan kita move, kita upload suaranya di sini. Lalu kemudian kita jadikan split stereo. Right? Lalu selanjutnya kita jadikan ini adalah spektrogram. Oke, jadi udah ada spektrogram. Selanjutnya kita mau bersihin voice-nya dulu. Karena awal-awal voice-nya ini masih banyak noise-nya, jadi dengar sendiri. Jadi kita mau bersihin. Nah, bersihinnya caranya adalah kita central out dulu. Klik central out, lalu noise removal dan klik noise reduction. Awal-awalnya kita get noise profile dulu. Nah, kalau misalkan udah, selanjutnya baru di noise reduction. Noise reduction sendiri kita klik situ, kita klik OK. Kita tunggu. Nah,
Sebenarnya ini kayak begini, ini kan jadi kecil ya suaranya ya. Makanya nanti bakal di amplify juga suaranya dari sini ke sini. Biar suaranya lebih kecil. Jadi ini dari suara, tapi di sini-sini masih ada yang namanya noise. Nah, ini kemudian harus di noise reduction dulu. Nah, 1 sampai 3 kali bisa dilakuin. Ini cukup lama untuk prosesnya. Jadi aku mau kasih udah clear suaranya dan nggak ada berisik-berisik dari luar lagi. Selanjutnya aku bakal kasih lihat kalian yang udah selesai proses dari noise hasil dari noise reduction udah rapi, di sini udah bersih juga, nggak ada noise lagi, jadi kita bisa didengerin lagi kayak gini. Ini kan per callingnya suara kodoknya. Oke, sudah bisa didengerin. Lalu selanjutnya kita mau hitung periode call-nya. Ini kita pakai call yang kedua, periodenya di sini, bagian sini. Dan kita lihat di periodenya ini untuk call yang kedua, yaitu sekitar 8,5 detik atau second. Di sini bisa dilihat. Lalu juga untuk selanjutnya kita melihat intervalnya di sini kita bisa lihat juga, yaitu sekitar di 3 detik 3,4 second. Lalu juga untuk call panjang dari call awal sampai call selanjutnya itu di angka 11,4 second. Lalu selanjutnya kalau misalkan mau lihat dari peak frekuensinya, sini bisa dilihat, kita pakai call yang kedua, kita track dulu, kita pilih, lalu juga kita analyze, dan kita klik plot spectrum. Spectrum di sini kita bisa lihat untuk peak tertingginya, untuk berapa hertznya bisa dilihat, yaitu 1517 hertz dengan minus 8 dB. Nah, untuk peak terendahnya ada di 8315. Nah, habis itu karena udah ngeliat hasil peak dari suara kita hitung dari pulse number-nya, kita perbesar di sini pulse number-nya, bisa lihat bahwasannya dari pulse number itu adalah masing-masing dari satu suara ini, 1, 2, 3, 4, 5, dan sebagainya, seterusnya. Untuk aku sudah hitung sendiri bahwasannya di sini ada pulse number-nya yaitu berjumlah 58 sekali call. Jadi teman-teman cukup sekian aku tunjukin hasil dari